3 yes nih. Tiba-tiba Om Anang, kalau dari aku sih belum sih. Soalnya Good. ini fun fact Om, Yes. Mama Papa Rara tuh gak support masuk ke Indonesian Idol. Punya pacar harus lebih baik. Ketemu lagi di Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan calon superstar. Waktu itu keluarnya namanya Rara. Namanya Rara. Kamu keluar di Top 8. top 8. Top Jadi 8. dia udah top. Masuk ke top 20. Top 10. 14. Top Finalist. 14. 14. Betul. Dan dia di 8. Iya. Halo Rara, kamu sehat? Sehat Om Anang, gimana? Rara ini buat aku salah satu penyanyi perempuan yang benar-benar punya suara khas. Sangat khas. Dan aku salah satu fan berat dia. Waduh, terima Suka kasih Om. dengan suaranya. Karena suara dia buat aku unik. Dia punya cara bernyanyi yang unik. Dia berimprovisasi yang unik. Karena memang produksi vokalnya unik sekali. Terima kasih Om Anang. Kamu berapa tahun sih belajar nyanyi sebetulnya Rara? Aku sebenarnya dari 3 tahun Om suka nyanyi. Tapi kan sekarang aku 17 ya. Jadi mulai mengasah bakat tuh dari SD. Kamu SD udah nyanyi? Udah Pernah nyanyi. ikut festival-festival? Sering Om. Lomba. Iya. Pernah juara? Pernah Alhamdulillah. Waktu umur? Waktu umur apa ya? Waktu 10 tahun. 10 tahun kamu udah ikut festival, udah menantang, Menantang diri dirimu, sendiri. men-challenge dirinya mulai umur 10. Coba. Guys, jadi Rara ini perjuangannya untuk sampai ke top 8 itu udah luar biasa. Orangnya cantik, baik banget. Amin. Bener kamu baik. Cantik kan guys? Silakan komen. Cantik apa enggak Rara? Cantik ya? gak nih? Oke. Ya. Kok kamu waktu itu nekat mau ikut idol kenapa? Wow, itu pertanyaan yang luar biasa. Iya bener. Jadi gimana ya Kan Om pengen Anang? tahu. Jadi gini Om, aku itu sebenarnya selain lomba festival, aku kan anak musikal banget. Jadi kenapa suara aku tuh kan klasik banget ya. Iya, klasik banget. Bener-bener sopran banget Betul. gitu. Betul. Jadi aku tuh memang berangkat dari dunia musikal Om. Jadi aku main musikal berperan sebagai karakter. Oh ini kamu musik apa namanya ya? Yang kayak Walt Disney gitu kan? Iya betul, Broadway. Broadway, oke. Broadway musical Oke, gitu. oke, Dan itu oke. biasanya memang diselenggarakan tuh di Jakarta kan. Betul. Jadi Rara tuh memang ikut tuh dari SD banget, kelas 2 SD. Itu Rara udah ikut musikal. Udah bener-bener ikut musikal. Musikal yang gede. Berarti ngerti bagaimana berperan, bagaimana acting sama nyanyi. Betul, itu dari Rara, dari SD tuh udah dididik untuk musikal gitu. Oke. Jadi Rara tuh berjalannya Rara dewasa, Rara bawa didikan itu sampai dewasa. Makanya waktu SMA itu Rara decided untuk ikut Indonesian Idol. Tapi Rara tuh sempet ragu Om Anang. Kenapa? Karena memang Indonesian Idol itu dikenal dengan menurut Rara pop. Karena jebolan-jebolannya itu memang kayak Kaliodra, Katiara, Kaziva. Itu siapa yang gak kenal dengan suara popnya mereka gitu. Oke. Jadi Rara tuh dulu sempet ragu kayak apakah dengan bekal Rara yang di klasik ini Rara bisa nembus Nembus gitu ke- loh. Bisa. Rara tuh dulu gak berharap banyak Om Anang karena Rara tahu kan Rara tuh base-nya bukan di pop. Rara base-nya klasik. Jadi Rara cuma pengen coba aja gitu istilahnya. Terus ya Rara iseng aja, kenapa why don't we try? Karena kita gak bakal tahu nih apakah bakal ada anak dari klasik ini bisa nembus Indonesian Idol atau enggak. Gitu. Hebat itu. Iya. Itu hebat. Kamu menyusun sejarahmu berani sekali untuk jadi seorang superstar. Amin, ya gitu Om. Tapi aku inget banget nih Om Anang. Aku inget nih fun fact nih guys Om Anang. Fun fact nih Kak. Karena audisi waktu itu inget banget karena audisinya tuh sedih bareng Kak Vanessa. Ya, Kak terus. Fajar. Terus. Kak Pice. Itu mereka bertiga tuh pop semua. Terus? Nah Rara ini membawa bekal klasik Rara. Waktu itu ada 4 tuh juri, ada Kak Unge, Kak Judika, Bunda Maya, ada Om Anang. 3 yes nih. Tiba-tiba Om Anang, kalau dari aku sih belum sih. Soalnya aku udah kayak oke Om. Katanya kamu tuh kayaknya memang harus diperbaiki dulu deh di head voice lo, kayak
Oke, aku gitu kan. So, kayak Yes. siap aku perbaiki gitu. Oke. Tapi gara-gara Om Manang itu, aku tuh, itu kan kita ada jeda waktu ya Om, Yes. menuju elimination. Yes. Rara tuh jadi berpikir, apa sih dari kritikan Om Manang tuh yang bisa Rara perbaiki. Yes. Dan dari situ bener-bener Rara belajar Om, Rara latihan how to improve myself gitu. Yes. Cara Good. Rara ngebuktiin ke Om Manang tuh, apalagi patokannya Om Manang gitu kan. Gimana cara Rara bisa pas elimination itu mengubah itu gitu. Jadi tekniknya tuh memang ada beberapa yang Rara ubah waktu elimination. Gitu. Makanya kamu masuk sampai ke 14, and then kamu masuk ke 10, and then kamu lulus dari 10 sampai ke 8. Gimana perasaan keluarga waktu kamu masuk ke 10 tadi? Sampai ke 14 aja deh. Sampai ke 14 ya. Pertama. Itu pencapaian berat loh. Wah, berat banget. Puluhan ribu loh. Puluhan ribu, Kamu that's ngalahin right. puluhan ribu orang. Yeah, that's right. Keluarga tuh pertama itu bangga banget, bersyukur. Karena memang itu pertama kemauan Rara untuk masuk ke Indonesian Idol. Good. Ini fun fact Om, Yes. mama papa Rara tuh gak support masuk ke Indonesian Idol. Kenapa? Karena Rara masih pelajar. Dan Rara tuh sekolahnya di SMA 8 Jakarta. Which is itu sekolah yang sangat mementingkan Menuntut akademik. mementingkan pendidikan. Iya, Oke. pendidikan. Jadi mama tuh sama papa waktu itu pernah ragu kayak, Rara ini gak bakal bisa seimbang. Apalagi harus karantina. Itu akan mengganggu banget, apalagi Rara waktu itu kelas 2 SMA. Itu pertengahan SMA. Oh iya ya. Iya. Wow. Iya, jadi mama tuh sama papa kayak, jangan sekarang, abis kuliah aja. Abis SMA aja, not now gitu. Tapi Rara tuh kayak kekeh aja. Rara ngerasa kayak, I think this is my time, gak tau feelingnya tuh sekarang. Hebat kan? Karena yakinnya sekarang nih Bang, gak tau kenapa. Taruh aja. Makasih Nggak banyak apa-apa. Kak, taruh aja Kak. Yuk. Makasih Kak, kopi ini favorit Yuk. Rara. Gitu Kak. Terus mama papa tuh bener-bener kayak, no, not now. Tapi waktu itu kebetulan Rara punya abang. Abang Rara musisi juga. Iya, Raffi Sudirman. Yang kebetulan sekolahnya di, kuliah di UI. Wow. Gitu. Jadi terus abang tuh yang kayak, bisa, abang aja bisa seimbang. Masa Rara gak bisa. Oh, jadi pemain band? Abang musisi juga. Oke, good. Raffi Sudirman. Dan di situ abang tuh yang benar-benar juga ngedukung Rara untuk argumen sama mama, sama papa nih yang kayak, udah dukung aja anaknya, ini anaknya pasti bisa gitu. Dan kebetulan alhamdulillah sekolah support. Sekolah support. good. SMA 8 Rara tuh support banget. Terima gitu. kasih SMA 8. Terima kasih SMA 8 gitu. Kamu harus Awalnya terima tuh- kasih. Iya, awal tuh Rara ragu banget karena kan bener-bener terkenal dengan akademik. Yes. SMA 8 tuh akademik Rara tuh seperti kayak, aduh ikut kayak gitu. Tapi kayak I want to join now. Teman-teman gitu. kamu gimana? Teman-teman gak ada yang tahu awalnya Om. Rara diem-diem ngikut ya. Rara gak ngasih tau siapa-siapa, cuma keluarga yang tahu. Oke. Jadi pas Rara, boom audisi mereka kayak, kamu ikut idol. Terus kayak, gimana karantinanya? So kayak, iya nanti insya Allah lancar deh, aku bilang gitu. Terus aku bener-bener, aku tuh sampai nyamperin hampir semua guru. Terus aku Pamit. pamit. Bagus Aku dong. pamit Om, bagus. aku yang kayak, Ibu Rara gak tahu nih Rara bakal stop sampai berapa atau Ya. berapa. Tapi sejauh manapun tolong support Rara. Dan alhamdulillah tuh kakak-kakak idol, tim idol tuh beri waktu untuk Rara untuk belajar juga Om. Jadi ada waktu-waktu di mana jam segini Rara bisa belajar ngerjain tugas. Oh iya? Iya, Itu idol? iya itu privilege Rara sebagai pelajar. Gitu. Berarti ikut idol itu disupport semuanya? Kan? Disupport, makanya Rara Seru nggak idol menurut kamu? menurut Rara seru Kak, karena menurut Rara dibalik kayak oke kelihatannya serem, Iya. ternyata it's very apa ya, as long as I enjoy gitu kan, dan ternyata it's not very challenging, nggak terlalu serem gitu. Banyak ilmu ini dong. Banyak ilmu banget Om. Jadi yakin mau jadi penyanyi? Insya Allah yakin. Gara-gara idol yakin mau jadi penyanyi? Betul yakin Om. Berarti ikut idol ngapain takut ya? Iya awalnya takut Om, karena Iya, kan kan? aku Padahal baik kan? baik. Aku baik kan? Baik. Takut. Baik guys, baik. Mama Nang baik banget. Ya, aku harus ngasih apa yang aku rasakan. Betul. Iya, karena masuk dalam 14 besar itu sebetulnya dia udah idol. Udah dia di atas rata-rata kemampuan teman-teman yang baru memulai. Justru 14 idol itu udah pencapaian tinggi. Memang tinggal benar-benar itu hanya suka nggak suka. Banyak faktor X-nya That's right. yang mempengaruhi. Doa lah, apa, semuanya itu mempengaruhi. Karena kan sudah aura
yang bicara. Karena kemampuan sudah digodok. Ditampilkan 14 di Idol, itu udah tergodok dengan baik secara kemampuan. Kan kamu udah diisi, kita komen semuanya kan? Artinya sampai di titik 14 itu kamu sudah ready sebagai calon superstar. Yes. Karena pengalaman kamu di Idol kan kayak sekolah tuh. Bener ya? Kayak sekolah, ngerasain. Ngerasa. Yes. Itulah uniknya Idol. Jadi kamu sampai di titik 14, kamu sudah hampir dibilang lengkap menyelesaikan seluruh SKS itu. Betul. Jadi memang sekarang 14 hanya faktor kamu memperbaikin banyak attitude lah, aura lah, doa. Semuanya kan alam mendukung. Benar. Itu. Ya maybe satu hal yang tertunda, mungkin tempat yang lain atau waktu yang lain yang kamu akan tepat. Karena aku bilang, kita juga diskusi berempat. Selalu. Berempat cinta sekali dengan suara kamu. Kita waktu kehilangan kamu, kita kok bisa ya dia enggak gitu. Aku terus terang orang yang sangat kehilangan juga. Karena aku sangat menaruh hati dengan suara kamu dan kemampuan. Kamu salah satu juga yang mampu berbicara dengan gaya dan mimik dengan penguasaan panggung yang aku bilang kamu siap untuk menjadi seorang superstar. Kamu nilainya sudah cukup tinggi itu. Di kita ya, di juri gitu. Makanya kita merasa kehilangan waktu 8. Tapi itu adalah sebuah proses buat kamu. Kamu harus maknai lagi, belajar lagi. Gak boleh berhenti belajar. Betul. Sibuknya sekarang apa dong? Rara ya, Om Anang. Wah, sekarang tuh Rara kelas 12 SMA. Iya. 12 SMA ya? 3 SMA, Om. Berarti kelas 3. Bentar lagi mau kuliah, Om. Iya, jadi Rara tuh lagi sibuk-sibuk ya mau mempersiapkan kelulusan ini. Aku berharap jangan berhenti sekolah. Siap, Om. Please. Siap, mantep itu, Om. Bunda sampai sekarang ngejar sampai S3. Bunda sampai. Keren. Jadi aku juga orang yang dulu nggak terlalu suka dengan sekolah, tapi setelah aku kuliah, aku menyelesaikan S1 dan akhirnya aku ngambil S2. Sangat benar-benar bahwa orang tua kita ngomong sekolah ya yang tinggi sekolah. Itu benar sekali untuk bagaimana kita hidup bersama dengan orang lain. Dan kita harus bagaimana dalam profesi kita. Ya kan? Kamu punya dunia profesi kamu sebagai seorang seniman musik yang akan berindustri. Bagaimana kamu punya lingkungan, bagaimana kamu dengan lingkungan di luar itu. Itu kalau kamu nggak luas, kamu nggak banyak belajar di dunia pendidikan, kamu bisa challenging dalam membangun sosial kamu ke masyarakat. Ada confidence yang susah itu dijelaskan, susah dijelasin pada saat gue lulus sekolah kuliah kok, gue selesai sekolah gue, gitu ya. Itu self confidence kamu tinggi sekali. Makanya aku berharap Rara berarti, teman-teman aku akan nanya umur Rara, jangan kamu akhirnya, umur berapa? Boleh kalau aku tanya mau dijawab Kak? Iya jawab dong. Oke, good. Silakan. Aku 17. 17 tahun. Bunda Asanti itu dia baru ketemu aku umur hampir 25 tahun. Umur 25. Dia mau serius masuk ke industri musik Indonesia. Kamu ada waktu jeda. Kalau ngambil Bunda, berarti ada 8 tahun kamu belajar. Kalau kamu bikin cepat, berarti apakah di umur 20 tahun kamu akan jadi besar? I don't know. Bagus sekali, kamu panjang. Kan? Keren banget. Kalau kamu umur 20 udah. Ya hari ini kamu udah satu titik dari yang lain. Tinggal kamu sampai ke paling tinggi adalah superstar. Kamu berkarya. Kamu mulai kepingin kan? Udah punya karya kan? Tuh. Udah kan rekaman semua toh? Udah dong. Iya kan? Terus berkaryanya jangan berhenti. Jangan berhenti. Buka seluas-luasnya apa yang ingin kamu jalanin. Karena apa? Dunia berbeda. Gak kayak zaman Om dulu, gak kayak
Bunda Asanti Bunda juga Asanti. kan infrastrukturnya sosial medianya nggak rame. Terus ya nggak banyak macam-macam kan. Yang sekarang kan mau nyetel Rara aja channelnya banyak banget. Betul. Jadi orang nggak mau lihat satu kemampuan Rara, dia kepingin yang lain, dia kepingin ya. Betul. Dengan sosial media, apa yang Rara rasakan dengan sosial media? Dengan Itu kan dunia adanya sosial media ya. Yang Rara rasakan ya, ada positifnya, ada Bagus. negatifnya, Bagus. apalagi ya. Bagus. Positifnya ya karena memang dari kecil Rara udah main sosial media, Gen Z ya Om. Oke. Gen Z kan, apa-apa Ya. di sosial media gitu. Positifnya banyak hal-hal positif kayak exposure. Orang jadi banyak banget kenal Rara dari media digital, luas gitu. Negatifnya ya mungkin Rara ngeliat-liat hal-hal negatif, komen-komen negatif lah Ya kan itu dunia bebas. dunia bebas yang sering Rara lihat gitu. Awal-awal mungkin sempet kaget gitu kan ya, tapi lama-lama tuh ternyata biasa aja Om ternyata gitu. Karena Rara tuh ngerasa dunia Rara selain di sini, Rara juga punya pendidikan Rara yang Rara harus fokusin. Jadi Rara not 24/7 is on social media gitu. Jadi orang tuh sampai kayak Rara kemana sih kok kadang ngilang gitu, kadang Rara lagi belajar kadang gitu. Saking Rara matiin handphonenya gitu. Tuh dia tuh. Kamu bisa menggunakan sosial media dengan waktu yang ya buat kamu itu yang tepat. Aku harus berani menempatkan sosial media itu di sini, aku di sini, aku harus begini, aku harus begitu. Keren. Aku salut kalau kamu bisa begitu. Karena jadinya kamu memanfaatkan sosial media dengan tepat. Gitu. Sangat tepat. Keren. Keren. Kan mesti kaget-kaget. Sekarang followernya berapa? Sekarang Rara berapa ya Kak? Sampai gak tahu berarti bener dia gak tiap hari megang. Kalau yang tiap hari megang mesti. Kan, kamu kan dalam tidak posisi yang kok nggak ada yang komen sih? Bete. Udah bener kan? Gitu ya? Kamu enggak kan? Enggak sih Om. Kadang Rara soalnya nikmati masa SMA Rara juga bareng teman-teman. Oke. Gitu. Enggak. Masa SMA kamu masa yang tidak terulang. Betul. Kamu harus nikmatin. Seneng nggak di SMA? Seneng banget. Walaupun Rara nggak pernah pacaran ya Om, katanya kan. Gak percaya. Gak mungkin ya. Aku rasa kalau kamu hubungin, Kak gimana kabarnya Kak? Gimana kabarnya Kak? Pasti, Rara pasti gitu kan. Gak mungkin gak terus. Oh iya Rara, kenapa Rara? Gak mungkin, gak percaya. Ya Allah, kenapa ngomong ini dicari nanti? Ya Allah, ya Tuhan. Orangnya kamu itu seru. Sangat seru. Kamu pertahankan, kamu very humble. Aku happy. Pertemuan ini buat aku berharga. Bener. Aku bisa begini karena aku ingat bagaimana waktu Mahal ini keluar. Dia sedih, dia apa. Aku undang podcast. Aku banyak bicara dengan dia. Dan ya alhamdulillah dia struggler dan yes. Mulai alat musik kan bisa. Aku tahu kamu good ngarang lagu ya. Please. Please ngarang lagu. Please ngarang lagu. Kamu harus berani asah itu. Please Rara harus ngarang lagu serius. Harus. Karena kamu unik, hanya kamu dengan lagu kamu nanti akan luar biasa. Pasti. Insya Allah begitu. Karena unik seri, very unique. Nggak mudah pencipta lagu juga ngasih lagu buat kamu. Nggak mudah. Nggak mudah. Dia pasti berangan-angan, aduh suaranya begini, gue harus gimana ya, gue harus ngapain ya, gue harus... Karena unik misalnya. Tapi kalau kamu nanti mungkin punya sahabat pencipta lagu juga, kamu berkolaborasi, that's good. That's good. That's good. Jadi kamu bisa alat musik apa? Gitar, piano? Gitar, piano, flute. Wow. Kamu idaman banyak cowok band. Aduh. Pemain band pasti banyak yang suka sama dia. Aduh, aku gak punya cowok. Pasti, yakin ada penyanyi bisa megang alat musik, perempuan cantik kayak kamu. Itu kalau si Haris J tahu bahwa kamu bisa piano, bisa gitar, dia pasti pikir, wow, pasti gitu. Wah. Pasti dia. Aduh, pasti. Haris J, kamu harus lebih dekat dengan dia. Aduh,
dia bisa main alat musik loh. Iya. Kamu keren. Amin, terima kasih. Tapi diasah terus ya, Rara. Siap. Please, aku berharap aku benar-benar ingin menjadi part yang melihat bagaimana kamu akan sukses. Amin. Karena aku, ya pasti juri 4 kemarin itu berharap kamu jadi sangat. Karena memang kemampuan kamu outstanding. Very, very outstanding. Thank you, Mana. Jadi udah tutup idol, bahwa kamu udah selesai, aku anggap lulus. Tinggal bagaimana sekarang kamu real, this is the industry. Hati-hati bergaul, hati-hati bawa diri. Kenapa aku bicara itu? Karena itu part of perjalanan kamu dalam meniti karir. Kamu bareng sama teman-teman nongkrong, seniman-seniman, diskusi, main piano bareng, main gitar bareng. Itu penting. Mengasah. Betul. Aku begitu dulu di Potlot. Tiap hari sama teman-teman gitaran, ngarang lagu, masuk studio, main musik. Dilatih terus, everyday. Iya. Aku makanya gak bisa meninggalkan Potlot. Itu adalah my alma mater. Iya. Gak bisa. Karirku terbangun dari Potlot, dari slang. Kamu terbangun sekarang dengan komunitas idol. Yes. Yang banyak kakak kamu juga udah sukses, tinggal kamu sering humble dengan mereka. Insya Allah jalannya pasti ada. Amin. Karena secara pikiran pengalamannya aku, kemampuan kamu ada, attitude kamu bagus, secara look kamu oke, ya memang hanya izin Tuhan saja. Waktunya yang mana? Dan itu dikejarnya di mana sih? Pasti ada yang pertanyaan begitu, aku pernah. Kalau nggak salah Mali ini pernah tanya, terus kapan Mas? Kapan aku? Kamu bertanya kapan, itu bagaimana kamu berdoa kepada yang kuasa. Dan kamu dekat dengan kedua orang tuamu. Karena blessing dia adalah tol tercepat. Yes. Malini itu. Hebat. Perjuangan dia, kamu deket sama dia aja. Iya. Bagus. Sangat perjuangannya dia hebat. Keren. Salut sama dia. Jangan ngomong terus karena nggak akan kelar. Kamu menyenangkan orangnya. Menyenangkan bener kamu. Terima kasih. Keren. Jadi guys, ini pertemuanku dengan Rara yang aku selalu harapkan. Tadi baru punya waktu sekarang. Dan sekarang kamu aktif menjadi presenter dahsyat. Seneng di dahsyat. Seneng. Bisa ketemu banyak teman-teman artis kan? Iya. Good. Itu part of kamu mengasah diri kamu. Kamu lihat, oh artis ini begini, artis ini begini, artis ini begini, artis ini begini. Dengan segala attitude mereka. Yes. Belajar. Betul. Jelek buruknya dibuang, bagusnya diambil. Jangan jadi gunjingan kamu. Jangan. Mending better adalah aku resap aja, yang bagus aku ambil. Benar. Please. Terima kasih Rara. Terima kasih. Guys, silakan kamu komen ya tentang Rara. Bener gak orangnya keren? Terima kasih. Yeah. Adam. Terima kasih ya Rara ya. Terima kasih, Bye. Rara. Guys, ya sini ya. Oh iya, nyanyi yang lagumu yang kemarin keluar. Yang harus bahagia? Ya. Oke. Refnya doang boleh? Boleh dong. Boleh, silakan. Ini dia, harus bahagia. Punya pacar harus lebih baik. Punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup. Yang paling penting kita harus bahagia. Tuh kan, suaranya kan. Wow. Terima kasih ya, Wanda. Gila suaranya ya. Kamu kalau dengar ada di sini guys, suara dia. Yang cowok-cowok hati-hati deh. Harusnya jangan lupa harusnya. Hati-hati. Terima kasih Rara. Bye-bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.